Tanda hidup adalah bergerak. Tanda bergerak adalah timbulnya perubahan. Hidup tanpa perubahan adalah mati dalam kehidupan. Perkenalkan, nama saya Yahya Fatkhur Rozi. Saya dari SMP sampai SMA itu mondok. Nah, pantesan. Mondok di Pondok Modern Arisalah, program internasional. Di organisasi juga saya jadi ketua, namanya Organisasi Pelajar Pondok Modern (OPPM). Juga aktif basket, terus bola, Terus kemudian saya ngeband juga. apa? Saya gitar. Ya, Oke, saya siap. gitar. Saya juga bahasa di klub bahasa juga. Pernah mewakili pondok saya debat bahasa Inggris tingkat provinsi. Saya ngajar balago, ngajar bulughul maram, ngajar bahasa Arab, imla, tafsir jalan lain, kemudian ngajar basket, Menguasai musyrif semua. bahasa dan lain sebagainya lah. Intinya 1 tahun di sana. Alhamdulillah selama kuliah 3 bulan saya sudah menyabet juara 3 lomba debat bahasa Arab tingkat nasional. Kampus itu dapat best speaker, pembicara terbaik ya, puncak tertinggi lah di karir debat bahasa Inggris itu di N1 Adjudicator tingkat nasional. Saya alhamdulillah ikut lomba debat tingkat internasional ASEAN ya. Mas internasional ya. Itu saya prestasinya best speaker ya. Tuh dapat lagi. Best speaker debat bahasa Arab tingkat internasional. Jadi saya 10 tahun. Sebenarnya kelam nggak masa-masa pondok-pondok SMP SMA itu? Kalau saya pandangan dulu ya, mondok itu apalagi SMP SMA itu kayak penjara suci. Nah, ada yang kena penyakit kulit dari santri. Nah, Kalau belum kudusan, Nah. apalagi kan dipisah ya laki-laki perempuan itu kan pasti ada kasus suka sama jenis gitu ya. Sekarang saya lebih ke penulisan ya. The sweetest of all sound is praise. Ya, siap tuh. Pertahankan Mas Alfianur ini positif. Saya mengambil banyak ilmu dari vlog ini. Ya kalau di YouTube yang udah gede kan yang terkenal. Masa yang kita tahu yang terkenal doang kan? Masa orang-orang yang sekitar kita yang masih berproses kita nggak tahu. Nah ini subscribe, like, share YouTube Alfi Official. Oke. Mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kali ini saya akan berbincang-bincang lagi, tapi pada kali ini kita lebih ke santai nih. Siap. Biasanya itu saya tegang. Jangan tegang-tegang. Soalnya Asik. biasanya itu saya bincang-bincang sama orang-orang yang ya kayak eksklusif kayak gitu kan. Kemarin ya. saya baru dengan alumni Al Zaitun. Itu kan kayak apa namanya, mengandung tegang. Nah, kali ini kita berbincang-bincang dengan salah satu, siapa ya kira-kira ini? Manusia biasa lah ya. Oke, nanti kita sedikit sambung juga enggak apa-apa. Soalnya saya tertarik dengan Prof nih. Kita manggilnya Prof. Sebenarnya masih satu angkatan sih sebenarnya di Pondok Hajah Nuriyah Sobron atau Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tapi beliau ini mempunyai banyak sekali prestasi, bahkan sampai internasional, sampai nasional. Nah, nanti apa saja yang diperolehnya atau kayak saya sih lebih kepada ini status pendidikan. Status pendidikan. Artinya sampai mendapatkan penghargaan itu. Oh iya. Pernah di pendidikan di mana sih? Nah, kayak gitu. Oh iya. Itu nanti yang saya kepoin. Baik, perkenalan dulu biar pada kenal. Siapa dulu? Siap. Baik. Ini manggilnya penonton apa? Terserah. Baik, pemirsa. Baik, sahabat Alfianur. Oke, Ya. siap, sahabat ya. Perkenalkan, nama saya Yahya Fatkhur Rozi. Ya, oke. Ya. Saya dari SMP sampai SMA itu mondok. Nah, pantesan. Mondok di Pondok Modern Arisalah, program internasional. Ya. Jadi yang ditekankan dalam pondok saya itu bahasa. Ya, bahasa Arab, bahasa Inggris. Itu yang menjadi ciri dari pondok saya ya dulu. Jadi nggak heran kalau lulusan di pondok saya itu bisa bahasa Arab, bahasa Inggris itu udah biasa karena pembicaraan setiap hari pakai bahasa Arab, pakai bahasa Inggris, dan itu bergantian. Minggu pertama mungkin dalam Januari mungkin ya, itu pakai bahasa Inggris, kemudian minggu kedua bahasa Arab dan seterusnya seperti itu. Oh, memang ada pembelajaran dan ada pembiasaan juga. Benar sekali. Sedikit sombong dulu dah. Nggak apa supaya Saya tahu tuh orangnya. penonton ini biar kayak terkesan
punya prestasi apa aja, tidak apa-apa. Oke, wah dulu saya termasuk yang aktif ya di pondok itu. Di organisasi juga saya jadi ketua, namanya organisasi pelajar pondok modern OPPM. Oke, jadi Kalau di ketua. pondok ya ketua. Lanjut. Terus dulu saya juga aktif basket. Ya, basket. Badan tinggi ya. Ya, terus bola. Terus. Kemudian saya ngeband juga di pondok, ada ekstrakurikuler ngeband juga pernah. Ngeband itu lebih ke alat apa? Saya gitar. Gitar. Ya, Oke, saya siap. gitar. Lanjut. Kemudian saya juga bahasa di klub bahasa juga, itu ada bahasa Arab, bahasa Inggris. Alhamdulillah saya ketika mondok pernah mewakili mondok saya debat bahasa Inggris tingkat provinsi. Dan di Madura dulu ketika saya kelas 2 SMA. Jadi alhamdulillah seleksi di Ponorogo, tempat saya, kota pondok saya itu, saya lolos ya dari pondok-pondok yang ikut kompetisi di lomba debat bahasa Inggris. Oke, siap. Kemudian saya mewakili pondok saya tingkat provinsi di Madura. Lomba apa ini di bahasa atau debat bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris saya. Bahasa Inggris pertama ya. Ini baru tingkat pondok. Pondok, ya pondok. Lanjut, prestasi lagi. Ya setelah apa ya? Setelah mondok, alhamdulillah saya pengabdian ya, karena satu-satunya syarat untuk mengambil ijazah pondok itu harus pengabdian 1 tahun. Oh iya, memang. Pondok ini memang gak asing ya kayak pengabdian kayak gitu. Iya, ya pondok. Terus 1 tahun di Lamongan, di pondok Karangasem. Itu saya ngajar balaghah, ngajar bulughul maram, ngajar bahasa Arab, imla, tafsir jalan lain, kemudian ngajar basket, musyrif bahasa dan lain sebagainya lah. Intinya 1 tahun di sana. Terus akhirnya alhamdulillah saya, mungkin juga Mas Andi juga dapat beasiswa. Di UMS ya. UMS saya jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Oke, siap. Terus itu alhamdulillah 9 semester dibiayai ya. Full ya, full gratis. Alfi ini. Oh iya, sebenarnya nanti Mas channelnya Alfi official. Ya, kemudian dari situlah saya mengukir karir saya di jenjang pendidikan tinggi. Tadi lanjut. Lanjut. Ini menggali biar nanti penonton itu ternyata wah ini orang berprestasi ini. Saya tahu sebenarnya. Lanjut di tingkat universitas sudah. Ya, alhamdulillah selama kuliah 3 bulan saya sudah menyabet juara 3 lomba debat bahasa Arab tingkat nasional. Itu baru 3 bulan. 3 bulan, saya ingat 3 bulan. Kuliah. Berkuliah 3 bulan udah juara 3 lomba debat tingkat nasional bahasa Arab. Tingkat nasional bahasa Arab. Ini bahasa Arab lagi nih. Bahasa Arab lagi ya. Itu karena saya juga aktif di UKM debat bahasa Arab, namanya Namlah di UMS. Oke, UKM ya. UKM. Kemudian saya juga aktif di UKM debat bahasa Inggris juga. Oke. Setelah saya ikut lomba bahasa Arab nasional itu saya seleksi juga lomba debat bahasa Inggris. Alhamdulillah saya di kampus itu dapat best speaker, pembicara terbaik ya. Nah, ini masih prestasi nih. Kita lanjut, kita dengarkan lagi, lanjut. Oh, ini orang-orang dikira itu nanti aku sombong. Enggak apa-apa, biar nanti benar-benar luar biasa nih orang. Aduh, gak enak nih. Lanjut. Terus best speaker, hanya 3 best speaker itu dikirim untuk lomba tingkat provinsi ya. Tingkat provinsi. Nah, jadi 3 orang itu 2 untuk debat, 1 untuk menjadi N1 adjudicator. Itu istilahnya juri lah, promosi juri gitu. Nah, saya memilih untuk jadi N1 adjudicator dan 2-nya itu teman saya. Nah, alhamdulillah teman saya itu juara 6 di tingkat provinsi, yang akan mewakili tingkat nasional itu diambil sekitar 9. Dan kita dari UMS juara 6. Jadi alhamdulillah masih bisa lanjut ke jenjang nasional. Oh, ini berarti tingkat nasional ya? Tingkat nasional. Saya jadi N1 adjudicator, juri promosi itu di tingkat nasional. Oke. Ya, di situ aja. Saya puncak tertinggi lah di karir debat bahasa Inggris itu di N1 adjudicator tingkat nasional. Oke, ini bahasa Inggris. Masih ada lagi sebenarnya ini.
Lanjut. Ya apa ya terus akhirnya saya ya karena nggak selamanya menang ya, saya pernah di kuarter final lomba debat bahasa Arab, terus di semifinal lomba debat bahasa Arab. Kemudian yang terakhir tuh semester 7 kalau nggak salah, saya alhamdulillah ikut lomba debat tingkat internasional ASEAN. Ini mas internasional ya. Itu saya prestasinya best speaker. Tuh dapat lagi. Best speaker debat bahasa Arab tingkat internasional. Tingkat Dan internasional. alhamdulillah sertifikatnya bisa membantu kampus untuk akreditasi lah. Wah, berarti ini bagian dari ya orang penting lah di kampus ya. Enggak, biasa. Butiran debu. Oke, Masih penting Mas Alfi. saya belum apa-apa lagi nih. Oke, masih ada lagi kira-kira? Ya, itu aja dulu ya. Itu aja ya. Nanti saya list nanti apa namanya itu dari prestasi-prestasinya nanti saya galiin lagi. Oke, baik. Nah, di samping itu kan tadi mempunyai banyak prestasi ya. Tentunya sebelum itu ya tadi salah satunya disebutkan dengan pondok. Ya, benar. Alumni pondok apa itu namanya? Pondok Modern Arisalah Pondok Program Modern Internasional. Arisalah Program internasional. Ya. Sebenarnya fokusnya lebih ke apa tadi? Bahasa. Lebih bahasa ya. Bahasa Arab, bahasa Inggris. Oh, jadi tidak heran ya, selain tadi mendapatkan ya prestasi di bidang bahasa atau mungkin skill tadi bahkan yang didapat. Soalnya ya sebenarnya ilmunya itu lebih dapat di pondok atau lebih ke pribadi atau kayak pengalaman atau apa? Tadi ilmu tadi gitu. Kalau menurut saya berkelanjutan ya. Berkelanjutan. Jadi tidak bisa dipisah-pisahkan. Jadi ya ketika saya kuliah, ilmu yang saya dapat ketika pondok, kayak bahasa, kemudian agama gitu kan, itu masih saya pakai ketika kuliah gitu. Jadi kalau suruh bandingin lebih banyak di mana antara pondok atau kampus atau UKM itu ya susah untuk membandingkan. Susah ya. Komplement lah, pelengkap antara satu sama lain gitu ya. Jadi berkesinambungan. Seperti itu. Pengalaman yang mendalam. Maksudnya pengalaman yang lebih kita kepoin mengenai status pendidikan dulu aja. Iya. Sebenarnya dari mondok tuh dari kapan? Saya SMP sampai SMA 6 tahun. Berarti 6 tahun. SMA itu pengabdian setahun di pondok juga, itu 7 tahun. Terus saya kuliah karena dapat beasiswa kader Muhammadiyah, kan harus mondok di pondok Sobron. Mondok lagi 4 tahun. Jadi saya 10 tahun. Sudah 10 tahun mondok. Nah, ini kan artinya udah lama sekali pengalaman mondok. Ya. Saya sebenarnya mondok juga, sama sebenarnya kita satu angkatan. Nah, tapi saya merasakan mondok itu cuman ya anggaplah 4 tahun. Sebelumnya saya belum pernah mondok. Oh gitu. Iya. Saya boleh nggak kayak kepo-kepoin mengenai ya pondok semasa SMP, SMA? Oh iya. Sebenarnya kelam nggak masa-masa pondok SMP, SMA itu? Ya, ujian terberatnya ya mungkin ya. Ujian terberatnya itu pertama jauh dari orang tua. Ya, umur kecil SMP jauh dari orang tua kan ya beban lah ya. Kurang perhatian dan sebagainya. Ketika sakit nggak ada yang ngurusi gitu. Ya pisah antara laki-laki perempuan. Ada batas ya. Iya, jadi meskipun pondok saya satu komplek, cuman kita asrama beda, kelas beda. Jadi cuma papasannya itu ya kalau deket pagar gitu doang gitu. Itu sebelumnya ada berapa santri kira-kira pada angkatan? Yang lulus itu saya kalau nggak salah 42 orang satu angkatan saja. Satu angkatan. 42 kalau keseluruhan laki-laki 42 perempuan 42. Kalau keseluruhan santrinya tuh kira-kira laki-laki perempuan 1000-an. Ternyata tidak sedikit juga tuh. Iya, tidak sedikit juga. Berarti termasuk pondok-pondok yang mempunyai nama ada ya. Ya, alhamdulillah. Luar biasa. Tadi kita lebih mendalam. Soalnya tadi kalau saya pandangan dulu ya, mondok itu apalagi SMP, SMA itu kayak penjara suci, ya mungkin penjara suci ya. Dan termasuk kumuh kalau menurut pandangan saya dulu. Iya, benar. Kalau pondok saya itu pernah mendapat penghargaan pondok terbersih Jawa Timur ini. Jadi ya memang ada yang kena penyakit kulit dan sebagainya ya. Itu ada. Saya dulu
ketika SMP kelas 1 naik SMA kelas 2 tuh namanya penyakit kulit di pondok itu namanya jarbanan. Apa itu? Atau bahasa Jawa atau bahasa Arab? Bahasa Arab. Ya. Kudis tuh namanya jarbanan, jadi dari bahasa Arab. Itu jaroba, artinya ujian. Jarbanan tuh ujian. Ujian santri adalah kudis. Nah, jadi ada istilah belum jadi santri kalau belum kudisan. Nah, saya dulu banyak sekali bentol-bentol di sini di paha. Cuma alhamdulillah sudah. Nah, itu untuk mahasiswa awal ya. Untuk kalau udah kelas 2 itu biasanya udah kebal kulit. Sama air kotor itu biasanya kebal mereka karena udah terbiasa kulitnya gitu, udah adaptasi. Oke. Jadi meskipun apa ya air pondok itu katakan kotor gitu ya. Karena sudah terbiasa kulit kita, akhirnya ya kebal akhirnya. Anti kuman natural ya gitu. Dengan membiasakan gitu ya. Iya kayak gitu. Oke. Itu salah satu alamnya. Terus apalagi kan dipisah ya laki-laki perempuan itu kan pasti ada. Oke, saya perjelas. Oke, saya ngerti. Ini kan tadi antara putri dan putra itu bisa. Yeah. Otomatis satu ruangan itu berapa orang sebenarnya? Bisa sampai 30 gitu. Satu ruangan? Iya, 30 orang, 40 orang, 40 pernah ya, 40 orang gitu. Kasurnya bertingkat atau lesehan ya, kasur kayak busa gitu. Lesehan terus kita kalau kelas 1 biasanya itu pakai dipan. Kalau udah kelas 2 itu udah lesehan aja gitu. Lesehan di lantai-lantai gitu kita. Nah, jadi ya itu. Ya mungkin teman-teman penonton di sini kan melihat ada beberapa pondok modern yang ada kasus suka sama jenis gitu ya. Betul. Itu ada juga di pondokku. Ya, ada juga. Sebelum saya tanya ada apa enggak? Ada pasti. Ada. Ini bahaya enggak ya? Dikat enggak? Enggak apa-apa, lanjut. Ini kan ini bebas nih. Ya itu umum lah ya. Itu umum. Ya ada yang kayak gitu mungkin karena nggak tahu ya ini hadis apa enggak tahu ya. Mungkin bisa diklarifikasi sama penonton karena kan kalau laki-laki udah bareng di satu tempat satu kamar sama 40 tahun kan 40 hari itu biasanya muncul rasa suka gitu akhirnya. Nah mungkin di pondok juga gitu, cuman alhamdulillah saya masih kuat ya, saya demi Allah saya nggak pernah kayak gitu. Masih aja ini viewernya nyangka saya gitu, enggak, saya alhamdulillah tidak ada kasus kayak gitu ya, alhamdulillah. Tapi saya pernah melihat senior sama angkatan bawah saya itu kayak gitu. Terindikasi ada kayak gitu. Dan lihat kayak gitu. Saya lihat ya. Jadi ya kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi memang penjara suci terus pendidikannya bagus terus Islami, cuman kan ada faktor kemanusiaan yang hasrat itu kan juga perlu dipertimbangkan dan perlu ditahan gitu lah. Saya juga pernah membaca sebenarnya katanya itu salah satu timbul ya bilang LGBT ya. Oh iya. Itu salah satunya di perpondokan. Saya juga pernah membaca artikel kayak gitu sih. Itu ya nggak bisa dipungkiri karena kayak gitu. Apalagi pondok kan ini, menurutku ya pondokku tuh masih mending. Karena ada cewek satu kompleks tapi beda penempatan aja. Cuma kita masih bisa melihat cewek. Jadi ada hasrat. Contohnya kita udah ada hasrat suka sama laki-laki. Betul. Cuman kan itu bisa teredam ketika kita melihat lawan jenis kan. Nah, ada juga beberapa pondok yang bener laki-laki doang. Nah, itu saya yakin ya nggak tahu ya, mungkin potensinya lebih besar karena ya jarang sekali melihat lawan jenis gitu. Tapi kemungkinan besar tadi ibaratnya nih ada pondok-pondok yang memisahkan antara laki-laki dan perempuan. Itu kira-kira kalau kita bahasa kasarnya ini bisa memunculkan LGBT tadi itu enggak? Buat pondok-pondok nih mungkin mau buat pondok dipisah. Kemungkinannya, maksudnya persentasenya aku nggak tahu ya. Cuman kemungkinan. Ya karena itu ya bisa dinalar pakai ya logika lah. Ketika kita betul. Satu kompleks itu lawan jenis sesama jenis semua. Nanti kan ya ini saya juga mendengarkan beberapa teman, bahkan ada teman saya jadi korban. Nah, itu juga mengakui kayak gitu. Nah, itu teman-teman kehidupan di pondok ya. Jadi ya mungkin teman-teman nanti punya saudara, punya
orang tua yang punya teman yang ingin memondokkan anaknya gitu ya. Jadi harus dipertimbangkan secara matang gitu ya. Jadi harus dikontrol, harus dipantau. Jadi nggak dilepaskan aja gitu, nggak, harus dikontrol gitu. Biasanya juga ada orang tua itu lebih kepada saya ini mau memisahkan antara laki-laki dan perempuan gitu kan. Oh itu, iya. Kayak kemarin saya tuh wawancara dengan salah satu alumni pondok Gontor Putri. Nah itu sebenarnya dari orang tua sebenarnya. Orang tua ini pengen supaya putrinya ini jangan terlalu banyak bergaul dengan putra. Intinya jangan ada itulah. Oh, iya. Nah habis itu ya dipondokin aja di pondok Putri Gontor. Itu Gontor 1 itu tuh. Nah artinya secara tidak langsung mungkin tadi kurang penjagaan, bisa jadi tadi muncul lagi gitu. Bisa makanya selalu di telepon anaknya ya, kembali ke diri kita sih. Kalau kita bisa menahan hasrat ya ketika kita berhasrat lah pada siapapun, untuk yang tidak itu bisa dialihkan ke kegiatan lebih positif, kayak bikin vlog ini kan positif, ini bagus ya. Perlu orang banyak sebenarnya kayak gini. Iya. Artinya kalau walaupun orang kritik atau ini ya buatlah kayak tandingan kayak gini, promoting lagi gitu ya. Iya gitu. Kok tadi ini lebih ke LGBT ya? ya suka sama jenis gitu. Iya. Luruskan. Artinya lebih ke prestasi tadi, status pendidikan. Iya. Lanjut, kira-kira Oke, sekarang saya lebih ke penulisan ya. Nah, fokusnya oke, lanjut. Karena saya pengen memasuki dunia baru aja, penulisan, karena kan kata siapa ya, kayak kata Soekarno apa siapa, mau dikoreksi kalau salah. Itu kalau kamu bukan anak bangsawan dan anak apa gitu, intinya kalau kita bukan anak seseorang yang punya pangkat atau seorang tokoh besar, maka jadilah penulis. Karena dengan penulis kita akan abadi, itu kata Pramudia Anantatur ya. Jadi suara kita tidak akan lenyap meskipun raga kita sudah tidak ada. Oke, siap. Ini sedikit kata-katanya. Tidak asing kalau penulis itu mempunyai banyak kata-kata. Silakan lagi. Kita butuh kata-kata. 5 jam, vlog ini bakal 5 jam. Apa? Ini kita dengan orang luar biasa. Bacaannya buku udah banyak, bahkan prestasi, itu luar biasa tuh. Ini tanya aja tentang hadis tentang apa? Oh, emang vlogger selalu berlebihan ya? Enggak. Saya masih bodoh ya, teman-teman. Masih perlu belajar banyak. Belajar dari Mas Alfi yang sudah melarang buana kemana-mana, yang channelnya udah banyak. Sensor. Ini tadi saya sekarang ya anak-anak muda itu bahasanya apa ya, kayak butuh kata-kata quotes, kata-kata mutiara gitu loh. Oh ya, ini seorang penulis itu masih banyak tuh punya kata-kata, saya pengen keluar nih dari mulut. Ya. Ini moto saya ketika saya suruh ngisi-ngisi gitu ya. Itu dari moto almarhum kiai saya, Dr. Randes Kiai Haji Muhammad Maksum Yusuf namanya. Itu kayak gini, bagus banget katanya. Tanda hidup adalah bergerak. Tanda bergerak adalah timbulnya perubahan. Hidup tanpa perubahan adalah mati dalam kehidupan. Siap. Lagi saya membutuhkan kata-kata yang lebih banyak. Ya, ini mungkin udah kata-kata udah umum ya. Dari Gontor itu. Tanda hidup jangan takut mati. Oke. Takut mati jangan hidup. Takut hidup mati aja lu. Iya. Mungkin tadi kan pandai bahasa Arab lagi tuh. Nanti bahasa Inggris, abis itu terakhir Jawa. Yang saya udah lama nggak bahasa Inggris ya. Mungkin mahfuzat atau rendah sekali mahfuzat itu ya. Toyib ya akhi ya ukhti ismahuli an mu'arifa nafsi awalan ismi Yahya Fathrosi wa ana talibul jami'ah min jami'ati Muhammadiyah Surakarta wa ana syahib min Alfianur wa huwa sahibi al-jamil al-mahir an-nasyid alladhi qad takharraja min jami'atihi Al-Jami'ah Muhammadiyah di Surakarta wa huwa qad darasa al-ulum ad-diniyah, dirasat al-islamiyah wa qad najaha wa qad ishtahara al-fianur haula at-talabah fi al-jami'ah.
hanya orang-orang yang ngerti, saya nggak ngerti. Bahasa Inggris, quotes yang simple sedikit. The sweetest of all sound is praise. Suara terbaik dari semua suara adalah pujian. Pasti kalian suka musik, pasti suka dangdut beberapa. Cuma kalau suka dipuji, pasti semuanya suka dipuji. Nah, the sweetest of all sound is praise. Ya. Musik termanis dari segalanya adalah pujian. Suka dipuji kan pasti? Suka. Meskipun mulut kita, oh jangan puji aku, tapi hati kita, wah seneng. Nah gitu. Siap. Mungkin itu kita lebih santai aja ini. Iya. Kita udah ya. Udah. Terima kasih Mas Alfi Anur. Semoga mencapai 1 juta subscriber. Siap. Dan semoga Amin. sukses dan jangan lupa share dan tonton sampai habis. Oke. Kita sudah kayak YouTuber belum? Nanti buat tag channel tandingan. Oh iya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.